Ada kebijaksanaan di dalam kiai-kiai kita. Dan sudah apa ya, kalau ceritanya orang keduniawiannya tuh sudah menipis lah ya. Okay. Kalau hilang ya nggak mungkin lah. Jadi ini apa ya, besar sekali Bunda ya tantangannya kalau saya perhatikan, karena misalnya di luar sedang di sejumlah negara maju misalnya pendidikannya sudah mulai mengadopsi anak-anak apa namanya usia SD, SMP yang masih usia belasan itu sudah belajar katakan seperti coding misalnya. Nah, sampai sekarang katakan belum ada percontohannya bahkan di pesantren kita yang mendalami coding misalnya. Jadi aplikasi-aplikasi yang apa ya, yang dibutuhkan oleh umat Islam sepertinya itu hampir saya pribadi jarang menemukan itu produksi dari pesantren. Ya harus kita akui memang kita sangat terlambat di dalam hal itu ya. Dan sebetulnya guru besar kita, dokter kita nggak kurang loh. Betul. Kalau jumlah individu kayaknya nggak kurang udah. Nggak kurang, tetapi tidak bergerak dalam sebuah kesatuan yang saling apa ya, membantu gitu, saling mengisi gitu. Jadi masing-masing dengan mungkin tidak ego ya, tapi masing-masing dengan ya jalannya sendiri-sendiri gitu. Karena nggak ada dirijen. Karena nggak ada dirijen. Ini yang zaman dulu ya, saya melihatnya dari zaman dulu. Itu ada orang-orang seperti Pak Saifuddin Zuhri, ya, seperti Pak Wahid Hasyim, yang sangat apa ya, memperhatikan anak-anak muda. Jadi anak-anak muda NU yang ada di mana-mana, itu oleh beliau-beliau itu dulu kan nggak ada ceritanya sosmed apa segala macam. Itu beliau satu persatu itu diajak koresponden. Sebegitu besarnya keinginannya untuk memajukan Indonesia ini melalui NU. Beliau-beliau itu nggak ada ceritanya sektarian, itu nggak ada. Kalaupun dalam wadah NU ya tujuannya untuk Indonesia. Nggak ada lah ceritanya kalau NU itu kalau Islam itu NU itu menguasai Islam dan Islam itu pasti masuk surga, itu nggak ada cerita begitu. Seperti yang terjadi hari ini, bahwa banyak pihak yang merasa bahwa surga itu miliknya dia gitu ya. Ini yang bedanya antara orang tua-tua kita dulu dengan kita hari ini tuh ya. Salah satunya tuh di situ. Saya menggarisbawahi kedekatan ya, apa namanya, upaya para sesepuh untuk merangkul, katakanlah, merangkul anak-anak mudanya. Pak Saifuddin Zuhri itu salah satu kader NU yang ditarik ke Jakarta oleh Pak Wahid. Pak Zainul Arifin juga begitu. Pak Zainul Arifin itu Pohan dari Baros sana. Dan Baros itu salah satu tempat di mana masuknya Islam pertama tuh di Sumatera tuh di situ gitu ya. Jadi memang sebetulnya nggak kurang anak-anak muda kita pada waktu itu yang tetapi dirangkul oleh beliau-beliau, oleh pemimpin-pemimpinnya pada waktu itu. Nah ini yang saya lihat hari ini kurang gitu loh. Kurang. Oke, kalau kita bicara ini persoalan wadah Bunda ya. Ini kita bicara sedikit masuk di dalam wadah yang sudah ada. Misalnya kita punya belasan kalau nggak salah lembaga dan badan otonom itu. Puluhan Mas. Puluhan lembaga dan badan otonom. Jadi seandainya kalau arahnya ke situ, kita harus berinovasi untuk sekreatif mungkin membentuk badan baru ya, dicoba pasang siapa tahu cocok misalnya, atau bagaimana yang kira-kira lebih teknis ininya. Saya dulu tahun 66 saya itu aktifnya di Ikatan Pelajar Putri NU.
Kemudian sampai ke hari ini juga kayaknya pemikirannya masih begitu-begitu aja gitu. Padahal dengan kemajuan yang kayak gini gitu ya. Jadi saya pikir yang paling penting adalah memanfaatkan wadah yang sudah ada ini seoptimal mungkin gitu ya. Menggarap ya anggota-anggotanya untuk menjadi lebih sadar kemajuan, lebih sadar, yang paling penting itu lebih sadar persatuan. Karena kita tuh berkumpul di NU itu nomor satu sebetulnya kan persatuan. Persatuan kita ini yang mengaku diri kita itu menjalankan Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi pada prinsipnya akhirnya sibuk sendiri-sendiri. Nah inilah yang menurut saya, ya tidak semua ormas seperti itu. Ya. Tapi ya alangkah baiknya kalau ada tukar pikiran lah di antara para pimpinan ormas itu untuk ini. Kita kalau nggak memajukan anak-anak muda ini, nggak bakalan bisa lah NU itu mengikuti keadaan zaman. Itu nggak bisa terelakkan kok. Sekarang misalnya nih, di NU itu ada mustasyar, ada surya, ada tanfid. Yang semuanya adalah orang sepuh-sepuh. Yang menurut saya sebagian besar itu kurang informasi tentang kekinian. Kurang informasi atau bahkan tidak mempunyai informasi. Ya alangkah baiknya kalau di setiap tingkatan ini tadi ada anak-anak muda yang direkrut untuk memberikan informasi kekinian kepada beliau-beliau. Kalau perkara agamanya, bahwa kekinian itu akhirnya kan mau tidak mau satu atau dua hal itu menyangkut agama, menyangkut hukum agama. Tapi kalau ini nggak nyambung antara informasi kekinian dengan para ulama-ulama ini, bagaimana bisa memutuskan perkara-perkara yang kekinian terjadi hari ini? Betul. Ya memang kalau saya sih melihatnya bahwa apalagi ini menjelang muktamar ya. Rais Am itu sudah betul seorang ulama yang betul-betul ulama seperti Kiai Miftah sekarang. Beliau sama sekali nggak ke politik, beliau sama sekali nggak kemana-mana, hanya berjalan di jalan keulamaannya. Itu udah betul. Tapi kalau bisa ya ada wakilnya yang bisa menjadi yang mengerti pergolakan hari ini gitu loh. Sehingga bisa menyambungkan antara kekinian ini dengan Rais Am. Tentunya si wakil Rais Am ini ya harus ngerti agama lah ya, harus sedikit alim lah. Nggak usah banyak-banyak alim, asal dia ngerti gitu ya. Bisa baca kitab lah paling enggak ya. Bisa bahasa Arab gitu ya. Nah ini saya pikir nanti si wakil Rais Am ini yang harus berperan mengaktifkan anak-anak muda ini. Yang jembatan itu yang tadi. Karena kalau mustasyar kan memang pasif ya, hanya memberikan nasihat-nasihat. Tetapi kan seyogyanya mustasyar pun mendapatkan informasi yang terkini gitu kan. Ya, jangan lagi kita bicara yang seperti tadi lah, masalah pendidikan yang seperti itu ya. Tapi sebetulnya kita juga tidak menafikan bahwa kita mungkin menghasilkan pemikiran-pemikiran yang maju. Melihat banyaknya number of populasi profesor lah, guru doktor di Indonesia, di NU itu besar sekali. Betul. Cuma ya itu tadi, nggak ada yang menjadi leadernya gitu loh. Ada dua negara yang cukup besar kan saat ini secara GDP-nya. Pertama Amerika, yang kedua Cina. Dia perdebatan keduanya kan menyebabkan huru-hara di mana-mana kalau ada konflik. Dan kita cukup strategis karena sama keduanya kita cukup punya peran, punya hubungan yang cukup baik. Cina misalnya Bunda. Kalau selama ini kita bicara Cina di tengah masyarakat kita, selalu konotasinya negatif. Kalau misalnya kita susah sekali memerankan peran yang objektif tentang Cina. Misalnya Cina dengan obsesinya membangun Belt and Road Initiative, bangun jembatan, membangun
hubungan yang cukup erat. Tiba-tiba kita diserang gerakan anti Cina. Ya. Mas, jangan lupa ya bahwa geografis Indonesia itu memang menjadi perebutan antara banyak pihak. Yang paling utama ya tetap pihak kiri dan pihak kanan lah ya. Kalau dulu itu antara Rusia dengan Amerika, ya hari ini antara Cina dengan Amerika ya. Sehingga kedua belah pihak itu penetrasinya itu bukan main gitu loh. Dan ini yang kita sampai hari ini belum menemukan seorang pemimpin, seorang tokoh yang bisa menyatukan ini semua kayak Bung Karno dulu. Ya mungkin zaman Bung Karno semua bisa artinya di dalam genggamannya diarahkan karena memang kemajuan teknologi belum masih sekarang, sedikit ya. Kan? Tetapi kan kalau memang ada seorang pemimpin yang seperti ini, dia akan bisa memanfaatkan kondisi ini semua. Tapi sampai hari ini kita belum melihat itu. Dan saya berharap NU bisa menumbuhkan ini karena dulu NU udah pernah yang punya namanya Mbak Hasim, pernah punya namanya Pak Wahid Hasim, Pak Itham Khalid ya kan, yang pernah memimpin DPR, Pak Dur juga. Pak Dur, tapi ya mungkin karena kurangnya motivasi ya. Motivasi Bunda ya. Motivasi dari yang sepuh-sepuh untuk menumbuhkan girohnya anak-anak muda kita gitu. Atau memang karena yang tadi itu ya Bunda, karena yang sepuh-sepuh tidak dapat informasi yang baik itu tadi. Bukan karena ketidakinginan artinya. Karena kalau beliau-beliau itu mendapatkan informasi yang baik, kemudian cukup ada hubungan yang intens di antara kekinian dengan beliau-beliau ini, saya rasa pasti beliau-beliau itu kan bukan orang, maaf ya, bukan orang-orang yang bodoh gitu loh. Sampai pada keulamaan seperti itu kan pasti diberikan Allah kelebihan-kelebihan intelijensia gitu loh. Betul. Jadi ini hanya masalah kekurangan komunikasi. Jadi intinya di kekurangan komunikasi, Mas, kalau menurut saya. Antara generasi sepuh sama generasi muda. Dulu ada seperti misalnya Mas Slamet Effendi ya. Yang bisa menjembatani seperti itu. Sebetulnya sekarang kita nih ya punya kayak Gus Coy segala itu kan masih ada gitu ya. Dia dan teman-temannya. Ya saya juga jarang ketemu sih ya. Mungkin ya saya harus coba juga sih bicara-bicara dengan mereka ya. Karena sayang gitu loh, kita tuh punya potensi yang bukan main NU itu. Sampai dulu itu ya menjelang G30S. NU itu dari dulu ya memang organisasi dengan manajemen lillahi ta'ala. Maaf ya. Gimana Bunda? Orang lain itu ngurus organisasi dengan administrasi yang rapi, yang NU dari dulu nggak pernah ada tuh. Tapi hidup sampai sekarang Bunda. Tapi sampai sekarang hidup. Dan PKI, CCPKI, Sentral Komitenya PKI, PBNU-nya PKI, yang berkantor di seberangnya PBNU, itu selalu beranggapan bahwa NU itu cuma kamuflase lah. Di luar itu bahwa kita tidak bermanajemen dan sebagainya. Jadi itu dia curiga. Dicurigai oleh mereka, kita tuh kamuflasenya kayak gitu. Tapi kok yang dilala? Ya mungkin saking ikhlas ya. Pada pergolakan 65, 66 sampai seterusnya PKI hancur. Ya itu ya kalau saya sih karena kobaran semangat kebangsaan yang dilandasi pada kecintaan pada agama ya. Itulah intinya kenapa kita selalu bisa. Kalau tadi dikatakan Masumi hancur ya. Ya saya bukti nyatanya tidak ada, tetapi saya pernah punya percakapan dengan seorang jadi dia mertuanya teman saya, dia seorang driver dari Duta Besar Amerika di tahun-tahun 63, 64, 65. Dan dia menceritakan kepada saya bahwa setiap akhir bulan itu dia mendapat tugas membawa 2 tas ekolak berisi uang gondrong, duit gondrong,
Uang Gondrong dolar, itu apa? uang dolar kan malah butuh Oh iya, iya. Oke. uang gondrong ini diserahkan kepada salah satu tokoh Masyumi. Ah, Saya nggak usah sebut nama lah, itu nggak etis lah ya. Tapi silakan kalau mau tahu lebih lanjut ya silakan, kita bisa ngobrol lebih lanjut tentang hal itu. Artinya apa? Ya, keikhlasan itu nggak ada dalam dia memperjuangkan yang namanya katanya untuk Indonesia ini ada embel-embel kepentingan-kepentingan lain. Sementara NU itu ya alhamdulillah sampai hari ini kalau orang mau bayari NU piro sih? Wong-wongnya sak ngono kae. Dan masing-masing itu sudah punya salah satu yang tidak dipunyai Masyumi adalah tokoh-tokoh dengan akar rumput yang kuat. Itu yang tidak dipunyai oleh Masyumi. PKI mempunyai itu, tetapi dia memang sudah berniat jahat kepada NKRI. Dan memang landasan pemikirannya beda dengan Pancasila, ya kan? Jadi akhirnya dua-duanya hancur. Ya, NU kata kita berada di rel ini ya, alhamdulillah sampai hari ini masih di. Tapi ini kan bukan sebuah garansi atas bahwa kita akan terus begini kalau tidak kita pelihara. Oke. Nggak ada garansi bahwa ya tadi bisa jadi apa yang menimpa Masyumi dan PKI waktu itu bisa terjadi pada kita, bahwa orang-orang kita juga bisa dibeli oleh orang lain, ya kan? Okay. Nah, tetapi yang saya lihat ya ketekunan orang-orang NU beribadah itu masih ada, gitu. Dan ini yang menyelamatkan mereka. Kalau kita lihat pengajian-pengajian di kota-kota kecil ya, alun-alun 7.000, 10.000 itu penuh gitu ya. Ya itulah yang tetap menjaga NU itu sebetulnya itu. Dan salah satu yang tidak kurang peranannya adalah peranannya muslimat menjaga ke-NU-an. Nah, itu intinya NU. Kalau nggak ada ibu-ibu muslimat itu belum tentu NU itu masih bisa tetap seperti ini. Ibu-ibu itu tanpa ekspektasi apapun berjalan dalam 1 minggu itu 7 hari dia ngaji ngalor ngidul ya. Tapi inilah yang menjaga NU tetap di jalan itu tadi. Kadang-kadang kita lihat ibu-ibu kok nggak ada capek, keliling ngaji di mana-mana. Tapi ya itulah NU. Gitu biasanya. Ibu saya di rumah Bunda itu ketua muslimat kampung. Saya ngeluh nggak punya uang, tapi bikin seragam terus. Itu salah satu ya. Kalau kita lihat bahwa bikin seragam terus tadi itu anggap aja itu hiburan mereka. Tapi maksudnya ingin saya garis bawahi apa ya? Kayak kegiatan muslimat ini tidak terganggu oleh kurs dolar. Jadi nggak ada resesi, nggak ada apa, ada aja ya. Dan satu hal ya, ibu-ibu ini lebih bisa dipercaya menjaga ideologi ini. Salah satunya tuh begini, saya ini beberapa tahun lah ngurusi Koperasi Muslimat An-Nisa ya, Induk Koperasi Muslimat An-Nisa. Itu kita dapat, zaman saya itu dari mungkin 30% dari primer itu dapat bantuan 100 jutaan. Dan itu yang fail ya, yang gagal. Itu bukan gagal nggak kembali, gagal cuman mungkin ada waktu yang nggak tepat ya, maju berapa bulan ke depan gitu. Itu nggak sampai 10%. Hebat loh ibu-ibu itu menjaga amanah. Salah satunya tuh ini. Mengapa ibu-ibu seperti itu? Karena kalau dia mau pakai uang yang dalam amanah tanggung jawabnya dia,
Dia selalu berpikir, nek konangan bojoku, konangan anakku, apa jari anakku, apa jari bojoku. Oh, gitu. Itu salah satu kuncinya kenapa ibu-ibu itu di dalam mengelola keuangan Lebih berhasil lebih berhasil. daripada bapak-bapak. Bapak duwe TV aja udah masna ya. Udah istri 2, istri 3, nggak pulungan. Ya Allah, ya Allah. Oke, Bunda. Baik. Ini Bunda, ada hal lain yang ingin saya tanyakan. Ini kalau apa ya? NU itu usianya sudah sangat panjang, perannya juga masih sangat relevan, dibutuhkan dalam konteks politik besar Indonesia, peran Indonesia menjaga keutuhan di tengah-tengah masyarakat, lalu kemudian kadang putus biar pet lah kalau perannya di global barangkali ya bisa dikatakan. Itu doanya Mbah Hasyim dulu itu apa sih Bunda? Kok bisa sampai bikin organisasi yang sampai sekarang gitu loh? Mas, NU itu berdiri tahun 1926, di mana pada waktu itu belum ada komunikasi seperti hari ini. Orang mau telepon tinggal ngambil di meja, handphone tinggal telepon kemana-mana. Waktu itu jangankan handphone, telepon rumah aja nggak ada handphone. Tapi kenapa Kiai seluruh Indonesia itu bisa punya satu pikiran yang sama? Itu cuma satu kalau saya sih lihat alasan utamanya. Di antara jam mustajabah 12-13, seluruh kiai itu kan bangun munajat pada Allah gimana Indonesia ini bisa merdeka. Terbebas dari penjajahan. Nah, kemudian dari proses ini terjadilah pertemuan-pertemuan di antara kiai-kiai lokal, kemudian regional, sampai akhirnya menjadi nasional. Ini membutuhkan jangka waktu yang panjang. Tetapi ada satu hal bahwa landasan keikhlasan mengarahkan bangsa ini menuju kepada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu nggak usah diomongin itu loh. Sudah menjadi sesuatu yang berjalan dengan sendirinya. Nggak perlu diomong-omongin gitu loh. Nah ini yang menurut saya itu keunggulan dari kiai-kiai zaman dulu. Bahwa jam mustajabah 12.3 itu oleh beliau-beliau itu para masyayikh itu betul-betul digunakan berhubungan konektivitasnya dengan Allah itu begitu rupa tingginya sehingga Allah mengembalikan itu kepada masing-masing punya frekuensi yang nyambung gitu. Saya melihatnya seperti itu dan itulah yang menyebabkan NU itu sampai hari ini itu masih kuat. Karena doa orang tua-tua kita dulu, para masyayikh kita, muazzis kita. Kalau tanpa doa-doa itu NU udah kayak yang lain-lain. Udah lewat juga ya Udah lewat juga. Wow. Bayangkan, Mbah Kiai Wahab bisa mengkoordinir internasional untuk masalah pembongkaran makamnya Rasulullah. Ketika kalau tidak punya sesuatu kekuatan spiritual yang hebat nggak mungkin. Dan kekuatan spiritual yang hebat itu hanya bisa didapat dengan doa. Mbah Wahab tidak bisa begitu kalau tidak didoakan dari Indonesia begitu jutaan orang gitu loh. Di situ kekuatan doa. Riadohnya para sesepuh. Dan para sesepuh itu tidak beriadoh sendiri, dia dengan santri-santrinya. Itu kekuatan NU yang hari ini, maaf ya. Jadi kalau menurut saya justru hari ini kurang gitu. Makin lama makin tipis. Ini yang kayaknya harus digali kembali gitu. Karena kekuatan NU dari dulu tuh dari diri Riadoh. Nah, saya enggak, ya itu terserah Allah lah ya. Tapi pengalaman saya pada saat menjelang lengsernya Pak Harto, itu terasa sekali Riadoh tuh pengaruhnya gede banget. Sampai akhirnya Pak Harto lengser. Itu dari Riadoh. Kita membangun jaringan untuk bersama-sama Riadoh. Jadi waktu itu
pondok-pondok kantong-kantong NU ini Iya. banyak membaca Riyadhah ya. Kita dengan bacaan-bacaan yang sama ya. Kalau dari bawah sama Mbak Bisri dulu itu ya bacaannya kalau begitu itu ya burdah. Ya burdah itu kemudian tiap-tiap kiai punya ininya sendiri-sendiri ya. Punya apa namanya ijazahnya sendiri-sendiri. Oke. Karena kekuatannya di situ. Ini yang hari ini kalau menurut saya harus diaktifkan kembali. Gitu. Kalau kepingin NU, ceritanya kalau pedang itu ya tajam lah. Ya. Tajam lagi. Bisa tajam. Bayangin, secara internasional dengan kondisi pada waktu itu ya, Mbah Wahab bisa mengarahkan Islam internasional untuk memerangi pembongkaran makam Rasulullah. Padahal itu kalau sekarang kita bayangkan itu kebijakan sebuah negara ya. Kebijakan sebuah bisa negara. diintervensi dari Indonesia. Hebatnya doa tuh di situ. Dan itu yang punya cuma NU.